Om Swastiastu, anak-anak semuanya, kembali lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai teks eksposisi. Nah, ada dua materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai jenis-jenis teks eksposisi dan langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi. Ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah kalian menyimak materi mengenai jenis-jenis teks eksposisi dan langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi, kalian diharapkan yang pertama bisa menyebutkan jenis-jenis teks eksposisi dengan tepat. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu menyimpulkan isi teks eksposisi dengan tepat. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai jenis-jenis teks eksposisi. Nah, untuk jenis-jenis teks eksposisi ada 6. Yang pertama, teks eksposisi definisi. Yang kedua, teks eksposisi proses. Yang ketiga, teks eksposisi ilustrasi. Lalu yang keempat, teks eksposisi pertentangan. Yang kelima, teks eksposisi laporan. Dan yang terakhir, teks eksposisi perbandingan. Baik, yang pertama mengenai teks eksposisi definisi. Nah, teks eksposisi definisi ini adalah teks eksposisi yang menggambarkan mengenai pengertian akan sesuatu hal, yang mana artinya dalam teks eksposisi definisi ini menjelaskan sesuatu. Contohnya bisa kalian lihat di layar, itu mengenai definisi dari temulawak, yang mana temulawak ini adalah tumbuhan herbal yang berasal dari Indonesia yang memiliki kandungan minyak, asiri, kurium, dan zat tepung. Nah, itulah contoh dari teks eksposisi definisi. Artinya, dalam teks eksposisi definisi ini menjelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang suatu hal yang akan dibahas dalam teks eksposisi. Nah, teks eksposisi yang kedua yaitu teks eksposisi proses, yang mana teks eksposisi proses ini merupakan teks yang menjelaskan mengenai proses pembuatan, proses penggunaan, atau cara melakukan sesuatu. Nah, Ibu contohkan yaitu mengenai jeruk nipis yang bisa digunakan untuk mengobati batuk. Nah, selain menjelaskan mengenai manfaat, dalam contoh eksposisi proses itu juga menjelaskan mengenai tata cara pembuatan perasan air jeruk nipis bisa dicampur dengan apa saja untuk mengobati batuk dan berbagai penyakit lainnya. Itu mengenai teks eksposisi proses. Nah, teks eksposisi yang ketiga yaitu teks eksposisi ilustrasi, yang mana teks eksposisi ilustrasi ini merupakan suatu paragraf untuk memberikan satu gambaran sederhana tentang sesuatu hal yang akan dijelaskan. Nah, misalkan Ibu contohkan di sana mengenai kenaikan harga BBM. Artinya dengan kalian membaca teks eksposisi ilustrasi ini, kalian sudah bisa membayangkan mengenai kenaikan harga BBM yang mulai membuat masyarakat menengah ke bawah itu menjadi resah. Kalian bisa membayangkan dengan memberikan gambaran-gambaran sederhana dalam teks eksposisi ilustrasinya. Nah, kita lanjut ya ke teks eksposisi yang keempat, yaitu teks eksposisi pertentangan. Yang mana teks eksposisi pertentangan ini merupakan paragraf eksposisi yang berisi mengenai suatu hal yang bertentangan dengan sesuatu hal yang lainnya. Contohnya misalkan yang Ibu contohkan yaitu mengenai pertentangan hukum di Indonesia, yang mana pencuri sandal itu dihukum penjara selama 5 tahun, namun sebaliknya koruptor itu dihukum hanya 1 tahun penjara. Itu merupakan suatu pertentangan mengenai hukum-hukum yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai yang kelima, teks eksposisi laporan. Nah,
teks eksposisi laporan ini adalah teks yang memberikan laporan dari sebuah peristiwa atau penelitian tertentu ya. Artinya dalam teks eksposisi laporan ini melaporkan suatu keadaan atau peristiwa. Nah, contohnya Ibu contohkan yaitu mengenai laporan teknologi yang semakin canggih, yang mana ada perkembangan-perkembangan dari teknologi-teknologi sebelumnya untuk menjadi teknologi yang lebih baik. Itu merupakan laporan mengenai perkembangan teknologi. Lalu yang terakhir yaitu teks eksposisi perbandingan. Nah, teks eksposisi perbandingan ini merupakan paragraf eksposisi yang berisi mengenai penjelasan ide pada sebuah kalimat utama dengan melakukan perbandingan dengan hal yang lainnya. Nah, Ibu contohkan di sana ada perbandingan mengenai olahraga tinju dengan olahraga jalan kaki, yang mana membandingkan lebih banyak penggemarnya yang melakukan olahraga jalan kaki, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi. Nah, ada 3 langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi. Yang pertama, perhatikan judul. Yang kedua, temukan gagasan utama setiap paragraf. Dan yang terakhir yaitu rangkailah gagasan utama setiap paragraf. Nah, yang pertama yaitu perhatikan judul teks seperti yang Ibu bilang katakan minggu lalu. Nah, judul ini akan mewakili isi paragraf yang akan kalian baca. Jadinya dengan memperhatikan dan memaknai judul, kalian dapat mengetahui isi paragraf tersebut secara umum. Lalu yang kedua, temukan gagasan utama setiap paragraf. Artinya setiap satu paragraf kalian menemukan kalimat utamanya apa. Paragraf kedua, kalimat utamanya apa. Seperti itu selanjutnya. Nah, setiap paragraf ini memiliki satu gagasan utama yang terletak pada awal paragraf dan bisa di awal, bisa di akhir paragraf atau bercampur seperti yang sudah Ibu jelaskan. Nah, setelah kalian menemukan gagasan utama dalam paragraf itu, lalu kalian lanjutkan ke langkah yang terakhir, yaitu merangkai gagasan tersebut menjadi satu paragraf atau satu kesimpulan, yang mana dalam satu paragraf pertama apa gagasan utamanya, paragraf kedua, ketiga, keempat, lalu setelah itu kalian baca lagi. Nah, setelah kalian baca, lalu dalam semua gagasan utama dalam setiap paragraf ini kalian lalu membuat kesimpulannya apa, inti yang sebenarnya atau makna yang sebenarnya yang ada di dalam suatu paragraf eksposisi atau teks eksposisi itu. Untuk kesimpulannya ini kalian biasanya membuat satu paragraf saja mengenai inti yang dibahas dalam paragraf eksposisi. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai jenis-jenis dan langkah menyimpulkan isi teks eksposisi. Semoga materi yang Ibu berikan dapat bermanfaat pada kalian. Untuk itu Ibu tutup dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Terima kasih ya anak-anak semuanya.